7 alasan mengapa doa tidak dikabulkan. Kesungguhan hati kita bukan jaminan doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Kita sering mendengar orang berkata, yang penting kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pasti menjawab doa kita. Kendati kesungguhan hati harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang ingin berdoa, hal itu bukan satu-satunya alasan Tuhan menjawab dan tidak menjawab doa kita. Alkitab dengan sangat eksplisit atau jelas memberitahukan kepada kita mengapa sebagian doa-doa kita tidak atau belum dijawab Tuhan. Apa yang membuat Tuhan belum dan tidak menjawab doa-doa kita? 1. Dosa. Dosa atau kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Seberapapun ukurannya dan apapun bentuk atau alasannya, tetaplah dosa yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat yang 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 2. Di dalam hatinya ada niat jahat. Kondisi hati manusia yang rapuh, mudah terkoyak dan tak jarang memendam sakit hati, iri hati, kebencian dan kepahitan yang berakar membuat kita dapat menaikkan doa dengan niat jahat di dalamnya. Niat jahat dalam hati seringkali tidak kita sadari. Hanya Tuhanlah lewat karya Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, segera kita akan dapat mengetahui ketika ada niat jahat dalam hati yang perlu segera dibersihkan. Mazmur 66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. 3. Orang yang hatinya bimbang dan mendua hati. Menghadapi seseorang yang mendua hati akan membawa kita kepada ketidakpastian. Terhadap pasangan hidup, mendua hati akan dikaitkan pada pihak ketiga. Terhadap pekerjaan, mendua hati akan menyebabkan orang tidak loyal. Dalam kehidupan yang selalu dihadapkan pada pilihan, otomatis tipe mendua hati adalah sangat mengkhawatirkan. Karena orang seperti ini tidak akan bisa mengambil keputusan dan tidak bisa terlepas dari kebohongan-kebohongan karena ada motivasi lain di dalam hatinya, ada motivasi ganda dan pasti itu tidak murni dan tidak dapat dipercaya. Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus berdoa dengan sikap hati bahwa apapun kehendaknya itu adalah skenario paling baik. 4. Tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu. Doa yang mementingkan diri selalu merupakan doa yang dimaksudkan untuk memuaskan nafsu sendiri. Kita tentunya tidak berharap Allah menanggapi doa semacam itu. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 5. Hubungan suami istri tidak baik. Perselisihan dalam rumah tangga jelas merupakan hambatan terhadap doa. Petrus secara khusus menyebut hal ini sebagai hambatan untuk doa-doa suami yang sikapnya terhadap istri tidak saleh. Ketika ada konflik yang serius dalam hubungan keluarga dan kepala keluarga tidak menunjukkan sikap seperti yang disebutkan oleh Petrus,
komunikasi doa suami dengan Allah terhalang. Demikian pula, istri-istri harus mengikuti prinsip Alkitab untuk tunduk pada kepemimpinan suami, kalau tidak mau doa mereka terhalang. Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 24. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 6. Tidak mengampuni. Hambatan utama terhadap doa yang efektif itu tidak mengampuni orang lain. Ketika kita menolak mengampuni orang lain, akar kepahitan mulai bertumbuh dalam hati kita dan mencekik doa-doa kita. Bagaimana kita dapat berharap Allah mencurahkan berkat-Nya atas kita, orang berdosa yang tidak layak, kalau kita menyimpan kebencian dan kepahitan terhadap orang lain? Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 7. Tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Satu cara hidup dalam kedagingan misalnya mementingkan diri sendiri yang merupakan halangan lainnya. Kalau kita tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain, kita bisa berharap bahwa Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan kita. Ketika kita menghampiri Allah dalam doa, perhatian utama kita haruslah mencari kehendak-Nya. Amsal 21 ayat 13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, itulah alasan kenapa doa-doa kita belum atau tidak dijawab. Ingat, ketika kita menghampiri Allah dalam doa, meragukan karakter, tujuan dan janji-janjinya, berarti kita menghina Dia. Keyakinan kita haruslah pada kesanggupannya mengabulkan semua permohonan yang sesuai dengan kehendak dan tujuannya dalam hidup kita. Untungnya, semua halangan doa ini dapat diatasi dengan datang kepada Allah dalam doa pengakuan dan penyesalan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitu kita sudah melakukan hal itu, kita dapat menikmati saluran yang bebas dan terbuka untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan doa-doa kita bukan hanya akan didengar dan dijawab, namun kita juga akan dipenuhi dengan rasa sukacita yang dalam. Bagaimana dengan doa-doa Anda? Atau masalah denganmu? Tobat.